Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi hikmah mengamalkan adab-adab yang baik dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Pertama, kita akan belajar tentang hikmah mengamalkan adab yang baik dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala yang lebih dari Allah. Allah akan memberikan pahala yang lebih terhadap orang yang memuliakan Al-Quran. Salah satunya, membaca Al-Quran dengan adab yang baik. Yang kedua, menambah kekhusyuan kita dalam membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, maka itu akan menambah kekhusyuan kita. Yang ketiga, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Jika kita membaca Al-Quran, berarti kita seperti berbincang-bincang dengan Allah. Dengan demikian, membuat hati kita semakin dekat dengan apabila Allah. Kita membaca Al-Quran yang keempat, menjadikan hati kita lebih tenang. Kita kurang bisa menghayati dan memahami apa yang kita baca. Berbeda jika kita membaca Al-Quran dengan pelan, penuh penghayatan, maka hati kita akan tenang. Karena tidak hanya mulut yang membaca, tapi hati juga. Yang kelima, mendapat kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran. Membaca satu huruf dalam Al-Quran mengandung kebaikan berlipat-lipat. Apabila jika kita membaca per kata, per ayat, per surat, ataupun per juz, Masya Allah, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita ke hikmah mengamalkan adab yang baik dalam berdoa. Yang pertama, lebih dekat dengan Allah. Orang yang berdoa dengan adab yang benar, maka akan merasa dekat dengan Allah, karena hanya Allah lah yang mampu menolong. Yang kedua, menjadikan kita lebih menghayati doa yang kita panjatkan. Jika kita berdoa dengan khusyuk, tidak terburu-buru, maka kita dapat menghayati dan memahami dari doa apa yang kita panjatkan. Yang ketiga, menambah keyakinan dalam diri akan dikabulkannya doa oleh Allah. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan." Dengan doa yang sungguh-sungguh dan penuh harap, maka kita akan yakin doa akan dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Yang keempat, menjadikan hati kita lebih ikhlas. Berdoa dengan kepasrahan membuat hati akan ikhlas karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Yang kelima, menjadikan kita manusia yang beradab. Jika kita mempunyai adab yang baik kepada Allah, maka secara tidak langsung hal tersebut akan menjadikan orang yang beradab atau berakhlak baik terhadap orang lain. Setelah menyimak penjelasan mengenai hikmah mengamalkan adab yang baik dalam membaca Al-Quran dan berdoa tadi, apakah masih ada yang kurang jelas? Jika ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan langsung pada guru kalian. Apakah kalian selama ini sudah menerapkan semua adab-adab tersebut di kehidupan sehari-hari? Jika belum, tugas kalian adalah mempraktekkan adab-adab tersebut mulai hari ini ya. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.